Hello everyone, I'm Kadri Kala from Let's Do It Foundation. Halo semua, saya Kadri Kala dari Let's Do It Foundation. Dan di video ini saya akan berbagi tentang cerita cerdik greenwashing. Sebelumnya, teman-teman sudah menonton video dari Enzo tentang dasar-dasar greenwashing. Dan di video kali ini, saya akan membahas lebih dalam tentang narasi dan cerita-cerita yang ada di balik layar. Kita semua mungkin sudah familiar dengan gambar ini, di mana pantai dipenuhi oleh sampah plastik. Kita lalu melakukan clean up, tetapi sampah plastik akan muncul lagi keesokan harinya, dan begitu seterusnya. Kita kemudian bertanya-tanya tentang siapa yang seharusnya mengatasi masalah ini. Tetapi sebenarnya sebelum itu kita perlu tahu dulu apa sih solusi yang mumpuni dari masalah ini. Kita semua tahu bahwa clean up bukanlah solusi jangka panjang. Tapi sebelumnya lagi kita juga perlu memahami apa sebenarnya masalah yang terjadi. Dari mana semua sampah ini muncul dan mengapa mereka berakhir di pantai? Jika kita melihatnya dengan seksama, fenomena ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya adalah tidak maksimalnya pengangkutan sampah, misalnya kurangnya tempat sampah atau tidak adanya sistem pengangkutan sampah di lokasi di hulu. Selain itu, bisa juga karena minimnya sistem pengelolaan sampah, misalnya tidak adanya fasilitas daur ulang. Atau bisa jadi juga sampah-sampah yang tersedia tidak memungkinkan untuk didaur ulang. Di sisi lain, barang-barang yang kemudian menghasilkan sampah ini dijual di banyak tempat. Karena barang-barang ini menawarkan kepraktisan, orang-orang mengkonsumsinya secara masif, sehingga jumlah sampah yang dihasilkan juga besar. Dan jika kebetulan tidak terdapat sistem pengelolaan sampah, maka sampah-sampah ini akan berakhir juga di lingkungan. Barang-barang ini dibuat tanpa dipikirkan bagaimana sampahnya kelak akan dikelola. Jadi perusahaan-perusahaan ini tidak peduli terhadap dampak yang mereka hasilkan. Dan alasan yang paling utama adalah praktik ini telah menjadi model bisnis selama puluhan tahun, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut telah terbiasa untuk hanya fokus pada mendapat keuntungan dan membiarkan orang lain bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Sayangnya, inilah situasi yang terjadi saat ini, dan kita sebenarnya sudah sering membahas solusi-solusi ini sebelumnya. Yang pertama adalah mengurangi. Selama ini kita memproduksi barang-barang ini terlalu banyak, sehingga fasilitas daur ulang tidak cukup mampu memproses semua sampahnya. Akhirnya, sebagian sampah berakhir mencemari lautan. Yang kedua adalah menggunakan kembali, dengan kata lain, menciptakan lebih banyak produk yang kemasannya bisa digunakan ulang. Artinya, perlu ada sistem pengembalian kemasan, misalnya titik-titik pengumpulan di mana konsumen bisa menyerahkan botol kosong, untuk kemudian botol-botol ini dibawa ke pabrik dan diisi ulang. Setelah digunakan berkali-kali, kemasan-kemasan tersebut akan perlu didaur ulang. Oleh karena itu, kemasan-kemasan harus terbuat dari bahan yang bisa didaur ulang. Terdapat beberapa jenis bahan yang hanya bisa didaur ulang dengan teknologi canggih saja, sehingga di beberapa negara dengan teknologi yang belum begitu canggih, bahan-bahan ini tidak bisa didaur ulang. Jadi yang perlu diperhatikan di sini bukanlah apakah bahan ini bisa didaur ulang, tetapi apakah bahan ini memungkinkan untuk didaur ulang di negara-negara dengan teknologi yang tidak terlalu canggih sekalipun. Dari ketiga hal yang tadi saya jelaskan di atas, artinya terdapat kebutuhan untuk mendesain ulang sistem karena saat ini kita belum banyak mengaplikasikan hal-hal tersebut di atas. Atau dengan kata lain, kita perlu menciptakan kondisi di mana orang-orang bisa menggunakan kembali dan mendaur ulang dalam skala besar. Melihat kondisi saat ini, kita kemudian menyadari bahwa dibutuhkan perubahan yang sangat besar untuk berada pada kondisi ini. Sekarang mari kita coba bahas akar masalahnya, yaitu perubahan ini sulit untuk dilakukan karena sangat rumit dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi, terutama bagi para perusahaan dengan skala yang sangat besar. Bayangkan seperti ini, ketika mengendalikan perahu, semakin besar perahu yang kita kendalikan, maka kita akan semakin membutuhkan lebih banyak tenaga dan waktu untuk membelokkan arah perahu tersebut. Sama halnya dengan perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka akan semakin sulit pula untuk mengubah kebijakan yang ada di dalamnya.
Mereka sebenarnya memiliki sumber daya yang cukup, tetapi mereka biasanya tidak mau berubah banyak karena mereka tidak mau keluar dari zona nyaman mereka. Pada akhirnya, mereka akan lebih memilih melempar tanggung jawab kepada pihak lain, biasanya kepada kita sebagai konsumen. Ini adalah judul sebuah surat kabar tahun lalu yang menjelaskan bahwa menurut Coca-Cola, mereka tidak bisa mengurangi atau menghentikan penggunaan botol plastik sekali pakai karena masyarakatlah yang menginginkannya. Jadi mereka berkata bahwa mereka hanya mengikuti kemauan konsumen dan mereka hanya membantu membuat hidup kita menjadi lebih baik. Tapi jika kita lihat gambar besarnya, awal mula terjadinya masalah ini adalah produksi berlebih dari barang-barang sekali pakai, yang kemudian akan menyebabkan konsumsi yang juga berlebihan. Masyarakat mengkonsumsi terlalu banyak barang-barang ini karena hampir semua jenis barang yang disajikan di toko adalah barang sekali pakai. Inilah jebakan yang dibuat oleh perusahaan. Di sisi lain, banyak dari barang-barang tersebut terbuat dari bahan yang tidak dapat didaur ulang. Hal ini semakin memperumit masalah, yang mana jika kita tambahkan lagi satu masalah, yaitu tidak adanya sistem pengangkutan sampah, maka tentu saja hasil akhirnya adalah pencemaran sampah plastik ke lingkungan. Jika kita sisipkan produsen atau perusahaan di sini, terdapat dua pilihan yang bisa mereka lakukan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, mereka bisa mengubah sistem produksi massal menjadi sistem pakai ulang, sehingga mereka bisa mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Atau, mereka juga bisa mendanai kegiatan-kegiatan clean up, yang mana biayanya jauh lebih murah dibandingkan mengubah sistem produksi. Selain itu, dengan membiayai clean up, mereka juga tidak perlu repot, mereka cukup memberi sejumlah uang saja, dan logo mereka akan dipasang di poster kegiatan clean up. Sehingga masyarakat akan lebih melihat nilai positif perusahaan-perusahaan ini ketimbang jika perusahaan-perusahaan ini melakukan perubahan yang sesungguhnya. Tentu saja mereka akan memilih cara yang paling mudah. Tapi kita semua tahu bahwa cara yang mudah ini tidak mengatasi masalah sama sekali. Dari ilustrasi ini, kita bisa melihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut bertindak bagaikan keran yang terus-menerus memproduksi barang sekali pakai. Di sisi lain, terdapat daur ulang dengan skala kecil, juga terdapat orang-orang yang melakukan clean up untuk mengembalikan sampah yang ada di lingkungan kembali ke sistem produksi. Yang terjadi adalah aliran sampah meluber karena usaha pengembalian sampah tidak sebanding dengan kecepatan aliran produksi sampah baru. Jadi, jika kita ingin mengubah kondisi ini, cara yang paling tepat adalah dengan menutup keran tersebut rapat-rapat. Tapi bukan berarti clean up tidak penting untuk dilakukan ya. Clean up masih memiliki nilai positif karena berfungsi sebagai media edukasi masyarakat. Seperti yang kita tahu, sebagian masyarakat belum menyadari bahwa saat ini kita sedang menghadapi krisis pencemaran plastik. Terdapat perbedaan besar antara apakah clean up dilakukan oleh seorang individu atau oleh sebuah perusahaan besar yang sebenarnya mampu melakukan hal yang jauh lebih besar. Jika dilakukan oleh perusahaan, maka kegiatan clean up dapat membuyarkan fokus pencapaian zero waste kita bersama. Karena perusahaan mendapatkan alasan untuk lari dari tanggung jawab dengan berkata, "Kami sudah melakukan sesuatu." Padahal kita semua tahu bahwa itu bukanlah perubahan yang sebenarnya dibutuhkan. Saya akan menjelaskan contoh-contoh lain agar teman-teman makin memahami bagaimana perusahaan-perusahaan memanipulasi dan pada akhirnya menyalahkan kita sebagai konsumen. Misalnya, kami menyediakan apa yang konsumen inginkan. Mereka menginginkan plastik sekali pakai, maka kami menyediakannya untuk mereka. Atau, urusan sampah adalah tanggung jawab konsumen karena kami hanya menyediakan produk untuk dikonsumsi. Jika mereka membuang sampah sembarangan, itu adalah kesalahan mereka dan bukan kesalahan kami. Atau juga, kami membuat produk dari bahan yang bisa didaur ulang. Jadi, kami sudah melakukan upaya ke arah yang lebih baik. Kita semua tahu betapa besar dana yang perusahaan keluarkan untuk membuat iklan. Mereka bisa mengarahkan konsumen
untuk menginginkan produk mereka hanya dari melihat iklan. Jadi, bukan konsumenlah yang menentukan, melainkan perusahaan yang menentukan kemana arah konsumsi. Mereka berkata bahwa sampah adalah tanggung jawab konsumen. Padahal, sebenarnya, produsen juga memiliki tanggung jawab untuk memproduksi barang yang sampahnya bisa dikelola dengan baik. Jika mereka menjual barang sekali pakai ke negara-negara yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik, tidaklah adil menyalahkan konsumen atas permasalahan sampah. Karena pada kasus ini, konsumen tidak memiliki pilihan lain. Lalu terkait daur ulang, mereka hanya boleh mengklaim bahwa barang mereka dapat didaur ulang jika barang mereka benar-benar memungkinkan untuk didaur ulang di negara-negara di mana barang-barang tersebut dipasarkan. Jadi, harus ada pabriknya, harus ada fasilitasnya, dan juga ada sistem logistiknya. Jika mereka menjual suatu barang ke negara yang sistem pengelolaan sampahnya belum begitu bagus, bisa dikatakan mereka sebenarnya tidak bertanggung jawab. Jika kita menilik apa yang terjadi di balik layar, kita akan melihat bahwa perusahaan-perusahaan ini sebenarnya secara agresif berusaha melawan solusi-solusi yang tadi kita bahas. Tidak hanya mereka terang-terangan menyalahkan konsumen, mereka juga tidak mau mendukung solusi-solusi yang sudah ditawarkan. Terdapat satu contoh dari Skotlandia beberapa tahun lalu, di mana pemerintah Skotlandia berencana memberlakukan skema pengembalian botol. Pada skema ini, setiap kali konsumen membeli produk, mereka perlu membayar sedikit tambahan biaya, yang mana biaya ini akan dikembalikan kepada konsumen apabila mereka membawa kembali botol kosong ke titik pengumpulan botol. Dalam sebuah dokumen internal milik Coca-Cola, dinyatakan bahwa Coca-Cola berusaha menggagalkan skema ini karena mereka tidak mau membiayai sistem pengumpulan botol. Di muka publik, mereka menyatakan bahwa mereka mendukung skema ini, tapi ternyata di belakang layar, mereka berusaha menggagalkannya. Yang penting untuk dilakukan oleh kita saat ini adalah memahami mana yang merupakan solusi yang sebenarnya dan mana yang merupakan greenwashing. Untuk bisa membedakan keduanya, terdapat beberapa pertanyaan yang kita bisa coba jawab sendiri. Yang pertama, siapa yang mengusulkan solusi tersebut dan seberapa besar kekuatan mereka untuk membuat perubahan? Lagi-lagi, ketika kita berbicara tentang perusahaan besar, kita perlu ingat bahwa mereka memiliki dana yang cukup besar untuk membiayai riset, sehingga artinya mereka bisa membuat perubahan yang signifikan. Yang kedua, akankah solusi ini membantu kita mengurangi konsumsi sumber daya? Misalnya, jika kita mau beralih dari kantong plastik biasa ke kantong plastik berbahan tumbuhan. Jika produk baru ini masih bersifat sekali pakai, maka kita akan tetap memproduksinya dalam jumlah besar. Pertanyaan berikutnya, akankah solusi ini membantu memperpanjang umur suatu barang? Jika kita menggunakan contoh yang tadi, walaupun plastik tersebut terbuat dari bahan lain, yaitu tumbuhan, umur pakai barang ini akan sama dengan plastik sekali pakai biasa. Memang sumbernya dapat diperbarui, tetapi produk tersebut tetap tidak akan bertahan lama karena didesain hanya untuk dipakai satu kali. Pertanyaan berikutnya, apakah terdapat infrastruktur daur ulang untuk solusi ini? Karena mungkin solusi ini membutuhkan mesin daur ulang dengan teknologi tertentu, dan bisa jadi infrastrukturnya belum tersedia di lokasi tersebut. Misalnya, bahan bioplastik membutuhkan mesin pengomposan skala industri, yang mana di Eropa saja mesin ini belum tersedia. Terakhir, apa yang sebenarnya terjadi dengan sampah yang dihasilkan dan kemana mereka akan berakhir? Apakah sampah tersebut aman bagi manusia dan lingkungan? Mungkin saja terdapat bahan kimia berbahaya pada sampah tersebut. Misalnya, pada sebuah produk bioplastik bisa saja terlihat aman, tetapi terdapat bahan kimia tambahan di dalamnya yang setelah beberapa lama akan melepaskan mikroplastik ke lingkungan. Pada kasus ini, produk bioplastik tersebut tidak aman bagi manusia dan lingkungan. Untuk teman-teman berlatih mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, di sini saya menampilkan sebuah contoh dari Coca-Cola. Seperti yang kita semua tahu, mereka adalah sebuah perusahaan besar
yang bisa melakukan perubahan besar apabila mereka mau. Mereka meluncurkan botol yang 30%-nya terbuat dari tumbuhan dan 70% sisanya dari minyak bumi. Hal ini terdengar baik karena mereka menggunakan lebih sedikit minyak bumi untuk memproduksi botol ini. Tapi jika kita lihat secara menyeluruh, fungsi dari botol ini sebenarnya masih tetap sama dengan botol pada umumnya. Jadi keberadaan 30% bahan tumbuhan ini tidak serta-merta membuat botol ini digunakan lebih lama oleh para konsumennya. Dari aspek pengelolaan sampah, botol ini juga mungkin sulit untuk didaur ulang karena terdiri dari dua jenis bahan. Kita tidak tahu apakah botol dengan jenis ini memungkinkan untuk didaur ulang di banyak tempat. Menurut saya, bahkan di beberapa negara Eropa pun belum bisa. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan lain, seperti apakah bahan campuran ini membuat botol ini tahan lama dibandingkan plastik biasa? Atau berapa kalikah bahan ini bisa didaur ulang? Atau apakah diperlukan penambahan plastik baru ke dalam proses daur ulangnya? Kita mendapat banyak pertanyaan-pertanyaan baru, dan ketiadaan jawaban yang jelas membuat kita menjadi tidak yakin apakah botol ini merupakan solusi yang berkelanjutan atau tidak. Jika setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kita tidak mendapatkan jawaban yang meyakinkan, ini merupakan sebuah pertanda bahwa produk tersebut bukanlah solusi yang berkelanjutan, melainkan sebuah greenwashing. Pada kasus ini, kita memahami bahwa botol ini sulit untuk didaur ulang, dan botol ini tidak membuat Coca-Cola mengurangi produksi botolnya. Jadi kehadiran botol ini tidak mengatasi masalah apapun. Mereka hanya terlihat lebih baik karena membantu mengurangi konsumsi minyak bumi, tetapi pada akhirnya botol ini tidak berkontribusi pada penyelesaian masalah sampah yang sedang kita hadapi saat ini. Pada slide ini, saya mencoba menyajikan contoh lain sebagai bahan untuk teman-teman berlatih. Teman-teman boleh menghentikan sementara video ini, lalu menuliskan pertanyaan-pertanyaan untuk kasus ini. Ini adalah produk dari perusahaan Plantastic di Thailand yang memproduksi sedotan dan alat-alat makan yang biodegradable atau dapat terurai secara alami. Coba periksa apa saja jawaban yang teman-teman dapatkan, lalu simpulkan apakah ini termasuk greenwashing atau merupakan solusi yang berkelanjutan. Akhir kata, saya ingin mendorong kita semua untuk membiasakan diri terus bertanya di kehidupan sehari-hari. Setiap kali kita menemukan sebuah solusi yang ditawarkan, walaupun menurut kita kelihatannya itu adalah solusi yang baik, kita tetap perlu berlatih mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadapnya. Tujuannya adalah supaya kita terbiasa mengkritisi solusi-solusi yang ditawarkan dan tidak begitu saja percaya pada citra baik yang ditampilkan. Jadi, teruslah bertanya tentang semua hal yang kita lihat dan putuskan apakah kita akan mempercayainya atau tidak hanya setelah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis kita. Terima kasih telah mendengarkan. I thank you for listening.